kita nanti patokannya kan ke sini. 3 kali 4N aja tulis, kemudian 2 pangkat 3 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, kita lanjutkan prediksi UTBK 2021 soal nomor 31 sampai dengan 40. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan bahas dulu nomor 20. Ini itu adalah soal di video sebelumnya ya. X untuk semua bilangan real diketahui. Kurung kurawal buka X adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari X, maka nilai kurung kurawal negatif 5,6 berapa? Nah, di sini teman-teman itu tuh soal tentang simbol ya. Jadi maksud buka kurung kurawal X itu apa sih? Katanya bilangan bulat terkecil lebih dari X gitu kan, yang lebih dari X gitu. Jadi misalnya gini, ada 2, berarti bilangan bulat terkecil lebih dari X berapa? Ya 3 gitu kan, ya enggak? Nah, kalau dia ditanyanya negatif 5,6, berarti bilangan bulat terkecil yang lebih dari X itu berapa? Berarti bilangan bulat terkecil lebih dari negatif 5,6. Coba gimana? Bisa bayangin nggak? Kan dia itu misal negatif 5 deh. Kalau ke kiri kan makin kecil kan, walaupun angkanya makin gede nih. Nah, tapi kalau ke kanan, dia itu makin besar kan, berarti negatif 4, negatif 3 makin besar. Definisinya, bilangan bulat terkecil yang lebih dari X gitu kan, berarti bilangan bulat dari negatif 5,6 ya negatif 5 gitu kan, sama berapa nih? Negatif 6 ya, negatif 6. Nah, saya tanya, negatif 5 sama negatif 6 yang memenuhi syarat yang mana? Nah, yang memenuhi syarat ternyata negatif 5. Kenapa? Kita bacanya dari belakang dulu. Lebih dari X gitu kan. Ya udah, lebih dari negatif 5,6 kan negatif 5. Itu merupakan bilangan bulat terkecilnya gitu. Kan ada lagi nih negatif 4, negatif 3. Cuma yang paling terkecil ya negatif 5. Paham ya? Yang D. P dan Q bilangan prima kurang dari 12. Selisih P dan Q habis dibagi 2, maka P tambah Q yang mungkin adalah oke. Berarti di sini kita lihat bilangan prima kurang dari 12, berarti 2, 3, 5, 7, apalagi 11 ya, sama 13 gitu. 9 gak masuk nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, ada 6 angka gitu kan. P dan Q selisihnya habis dibagi 2. Oke, yang habis dibagi 2 selisihnya yang mana aja? Berarti misalnya 5 sama 3 ya. 5 sama 3 kan kalau diselisihkan itu dapat 2. 2 habis dibagi 2 ya. Nah, tapi kalau dia dijumlahkannya berapa sih? 8 gitu kan. Lagi ada nggak? 7 sama 3. 7 sama 3 kalau dia kan jawabannya berapa sih? 4. Kalau dia dijumlahin berapa? 10 ya. Nah, 10. Nah, ada nih 10. Tapi kita cek lagi, ada lagi nggak gitu kan? Yang 11 kalau dikurangi 7. 11 kurangi 7 kan 4 juga kan? Nah, kalau dijumlahin berapa? 8, 18. Berarti ada juga nih. Ada 2. Yang ada lagi nggak nih? Nggak ada lagi ya. Berarti ini jawabannya A sama C. Gitu, oke? 32. Fx itu adalah 3x plus n. N-nya bernilai konstan. Katanya F2 itu sama dengan 0. Maka F0-nya berapa? Nah, ini mudah banget ya. Kita tulis dulu aja. Fx-nya itu adalah 3x plus n. Nah, kalau F2-nya itu adalah 0, maka masukin 2 aja kan nih.
Kita pengen tahu nih F2-nya berapa sih kalau dari sini. Nah, berarti masukin aja 3 kali 2 ditambah N sama dengan 0. Jadi ini berapa? 6 tambah N sama dengan 0. Maka ini adalah negatif 6. Nah, belum selesai. Masukin lagi kan. Jadi fx-nya itu ternyata apa? 3x dikurangi 6. Karena yang ditanyakannya F0, maka 3 kali 0 dikurangi 6. Jawabannya negatif 6. Yang A. Kayak gitu ya. 32. 33. Lagi-lagi fungsi ya. Fx-nya 2x plus 5. Fg4-nya adalah 21. Ini fungsi komposisi ya. Manakah di antara pilihan berikut yang ekuivalen dengan Gx? Nah, di sini teman-teman harus ketahui kalau saya nulis untuk fungsi komposisi ini tuh gini. Jadi ini dulu ya, fx-nya itu adalah 2x plus 5, kemudian f. Nah, penulisannya saya gini, fx bundaran gx gitu kan. Karena dia 4, ya G4 aja gitu. Sama dengan 21. Nah, G4 itu ternyata sama dengan berapa? Inverse-nya yang ini gitu kan. Berarti F min 1 X itu kan. Ini kan inverse nih. Nah, posisinya lihat. Kalau dia di awal, nulisnya di awal juga. Bundaran 21. Tapi beda lagi. Misalnya X dikali, taruhlah dia misalnya Fx ya, sama dengan Gx. Jadi kalau mau nyari X-nya itu sama dengan Gx bundaran, ini bundarannya, bundaran F inverse X gitu. Jadi kalau dia ada di yang kedua, taruh juga di kedua gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Inverse dari Fx-nya berapa? Nah, di sini kita cara cepat aja ya. Kalau punya Fx sama dengan 2x plus 5, maka inverse-nya itu ternyata ya udah, kan ini positif jadi x min 5 gitu. Tinggal dibagi 2 gitu ya. Berarti G4 itu ternyata x min 5 per 2 bundaran 21. Nah, karena dia fungsi komposisi berarti 21-nya pindahin aja nih. Atau masukin ke x ini kan. Jadi G4 sama dengan 21 dikurangi 5 itu berapa? Ayo. 16 bagi 2, 8. Nah, jadi G4-nya itu sama dengan 8. Kita cek satu-satu. Kalau dia masukin 4, hasilnya 8. Coba yang A. Masukin 4. 4 dikali, tulis ya 4. 3 kali 4 dikurangi 4. 12 kurangi 4, 8. Bener ya? Coba yang ini. X-nya 4. 4 tambah 7, 11. Salah ya. Yang ini 4 kali 4. Kok 4 kali 4 sih? 2 kali 4 ya. 8. Jadi benar nih. 1 dan 3 yang D. Gitu ya, simpel ya. 34. Nah, di sini ya lihat teman-teman, 2 pangkat X itu sama dengan 10. Maka 2 pangkat 2X berapa? Oke. 2 pangkat X katanya 10. Biar kita punya 2 pangkat 2X gimana? Pintar ya, kita kuadratin aja. Ini juga kita kuadratin. Karena kalau kita punya sifat A, N dipangkatkan dengan M, dia akan menjadi A pangkat N dikali M gitu. Jadi kalau pangkat dipangkatin lagi, itu jadi perkalian pangkatnya ya. Berarti dia itu jadi berapa sih? Ya 2 pangkat 2X dong ini kan. Berarti 10 pangkat 2, 100 gitu. Yang D. 35. Jika P sama dengan 3N per M pangkat 3, maka bagaimanakah pengaruh nilai P ketika N nilainya menjadi 4 kali semula dan M menjadi 2 kali semula. Nah, berarti bisa kita tulis dulu nih. Jadi si P-nya itu kan 3N per M pangkat 3 ya. Kalau N-nya menjadi 4 kali semula, berarti misal ini P baru ya. Katanya N-nya jadi 4 kali semula, berarti 4 kali N dong. Dibagi dengan M-nya berapa kali semula? 2 kali, berarti 2M ya. Pangkat 3. Jangan lupa nih, pangkat 3-nya berarti untuk semua.
Berarti ini hasilnya berapa sih? 3 kali 4 itu mending gak usah dikali ya, karena kita nanti patokannya kan ke sini. 3 kali 4N aja tulis, kemudian 2 pangkat 3 8, 8M. Nah, ini coret aja. Dapat di sini berapa sih? 4, 8 bagi 4, 2. 2 ya. Berarti 3N per 2 kali M. Nah, yang ditanyakan P-nya jadi gimana gitu ya pengaruhnya. Nah, jawabannya itu nilai P tidak berubah, nilai P menjadi setengah atau menjadi 2 kali. Nah, lihat. Kita kan patokannya 3N per M pangkat 3 nih. Berarti ini. 3N per M pangkat. Ini pangkat 3-nya kemana nih? Oh, ini nggak ada pangkat 3 sih. Nah, ini pangkat 3 ya. Nah, ini kan pangkat 3. Nah, di sini kan ada 2. Nah, berarti ternyata nilai P-nya itu berubah menjadi setengahnya gitu kan. Setengah dari P gitu. Berarti jawabannya adalah setengah. P menjadi setengah yang B. Oke, lanjut aja ya ke 36. Akar, oh ini akar ya, akar nih. Akar pangkat 2 dari sebuah bilangan positif adalah 2 kali dari angka itu sendiri. Angka berapakah itu? Nah, berarti kita punya misalnya angkanya itu X. Katanya akar pangkat 2 kan ini, akar pangkat 2. Cuma kan gak ditulis ini tuh. Karena pangkatnya 2 gitu. Artinya akar X doang sih sebenarnya. Adalah berarti sama dengan 2 kali dari angka tersebut gitu kan. Yang ditanya berapakah angka itu? Gimana caranya biar akarnya hilang coba? Ya udah, berarti kan tinggal kuadratin aja kan. Nah, akan dikuadratin hilang dapat X sama dengan 2 pangkat 2 4. X kuadrat ya X kuadrat. Jadi di sini coba yang kanannya pindahin ke kiri. Berarti X minus 4X kuadrat sama dengan 0 kan. Nah, di sini ada X, di sini ada X. X-nya keluarkan ya. X kali berapa biar jadi X? Ya kali 1. X kali berapa biar jadi min 4X kuadrat? Jadi min 4X gitu ya, sama dengan 0. Maka untuk yang X ini adalah sama dengan 0. Atau untuk yang X ini adalah berapa? 1 min 4X sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 1 per 4. Jadi yang 1 per 4 yang B. Gitu ya. Lanjut, 37. Akar dari 1% kali 25% dikali 100% berapa? Kita tidak bisa mengakarkan bentuk persen. Nah, katanya apakah ini ya? Kita gak tahu sih. Coba, apa benar kita gak bisa mengakarkan bentuk persen? Di sini berarti persen itu per 100 ya. Ya udah tulis saja 1 per 100, 25 per 100, 100 per 100. Nah, ini coret aja gitu kan. Terus ini sisanya berapa sih? 25 per 100 kuadrat. Atau kita bisa bilang 5 kuadrat per 100 kuadrat. Berarti sisanya 5 per 100. Bagi 5, 1. Bagi 5, 2, 20. Jadi 1/20. Nggak ada ya? Oh, ya udah. 5 per 100 itu apa? 5% kan. Nah, gitu. Yang B. Gitu ya. Jadi gimana soal aja sih sebenarnya? 1/20 juga sama aja. 38. Dalam gambar di atas, jika N adalah bilangan real yang lebih besar dari 1, berapakah nilai X jika dinyatakan dalam N? Oke. Ini kita kayaknya Pitagoras deh. Ada X, ada akar N, ada 1. Kalau dia nanyanya nilai X, berarti kan X itu apa sih? Sisi miring bukan? Bukan ya. Kalau dia bukan sisi miring, berarti akarnya sisi miringnya yang mana? Yang ini ya. Berarti akar N dikuadratkan, tinggal dikurangi 1. Gitu. Sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. X sama dengan berarti akar N kuadrat ya. N min 1. Udah, ada nggak? Yang B. Gitu ya. 39 nih.
Jika Y sama dengan 3P, P-nya tidak sama dengan 2, maka Y kuadrat min 36 per Y min 6 kuadrat berapa? Oke, ini kita langsung curiga aja ke bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B A min B gitu kan. Jadi kalau saya suka curiga kalau udah ada kuadrat dan ini pengurangan gitu ya. Nah, berarti bisa kita tulis dulu Y kuadrat minus 6 kuadrat ya per Y min 6 kuadrat. Nah, di sini tuh bisa jadi kita tulis ini kan A plus B berarti Y plus 6 sama Y min 6 dong. Kita bagi dengan Y min 6 kuadrat. Ya udah, Y min 6 dikali Y min 6 gitu kan. Coret gitu. Terus yang ditanya apa sih? Oke, ini itu nilainya apa nih? Y-nya sama dengan 3P. Oke, masukin. Y-nya 3P. Berarti 3P ditambah 6 per 3P dikurangi 6. Ada nggak? Oke, belum ada juga. Berarti gimana nih? Nah, benar ya. Kita bagi 2 aja. Atau bagi 3 aja ya. Biar bisa semuanya. Dibagi 3, ini juga bagi 3. 3 bagi 3, 1 berarti sisa P. Kemudian 6 bagi 3 itu adalah 2. Per, ini juga pasti P dikurangi 2. Ada nggak kalau gini? Ada ternyata C. Oke ya, mudah banget kan? Nah, di sini nomor ini bukan 30 ya, ini 40. Nah, nomor 40 silakan kerjakan nih sama teman-teman ya. Di kolom komentar jika sudah. Pokoknya diotet dulu di buku, kalau udah kirim aja di kolom komentar ya. Oke, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.